Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarana Putri dengan NIM 22060085 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada mata kuliah statistika ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video tentang materi pada bab 4 yang berjudul ukuran penyebaran oleh Bapak Alpon Satrianto. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran. Definisi dari ukuran penyebaran yaitu suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungannya. Ukuran penyebaran ini digunakan untuk membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil akan semakin naik. Berikut adalah contoh-contoh bahwa pentingnya ukuran penyebaran itu, yaitu untuk menghitung rata-rata tingkat inflasi selama tahun 2004 sampai tahun 2012 adalah 7,3% per tahunnya. Saya akan menjelaskan tentang rata-rata tingkat inflasi tersebut. Jadi hal tersebut tidak menggambarkan bahwa setiap harga saham umum naik 7,3%. Rata-rata inflasi yang tinggi disebabkan oleh kenaikan harga barang impor akibat melemahnya nilai rupiah, kenaikan upah tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitasnya, dan kenaikan harga BBM. Terus contoh penerapan ukuran penyebaran itu ialah dalam menghitung rata-rata harga saham. Rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per tahunnya. Untuk itu, kita dengan menggunakan metode ukuran penyebaran ini, kita lebih mudah untuk mengetahui rata-rata harga saham tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa bentuk ukuran penyebaran. Ada 3 bentuk ukuran penyebaran, yaitu rata-rata sama dengan penyebaran yang berbeda. Gambar dari rata-rata sama dengan penyebaran yang berbeda itu seperti ini. Jadi, saya akan menjelaskan tentang grafik tentang rata-rata sama dengan penyebaran yang berbeda. Grafik berikut menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan terbelakang pada tahun 2004 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2006, yakni dengan nilai tengah dan nilai rata-rata sebesar 5,5%. Namun sebarannya berbeda, di mana kisaran pertumbuhan negara berkembang atau terbelakang pada tahun 2004 sampai antara 10,92% hingga 22,46%. Sedangkan kisaran untuk negara maju antara 6,16% sampai 17,69%. Jadi, pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih seragam dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan negara berkembang atau negara terbelakang. Yang kedua adalah bentuk ukuran penyebaran yang kedua, yaitu rata-rata berbeda, sebaran pun berbeda. Gambarnya itu seperti ini. Jadi, pada grafik tersebut menunjukkan perbedaan nilai rata-rata dan sebaran antara dua kelompok negara maju dan negara berkembang terhadap utang persentase terhadap GDP pada tahun 2011. Pada tahun 2011, rata-rata utang negara berkembang atau terbelakang terhadap GDP lebih rendah, yakni 41,6%, menyebar dari 9,3% sampai 105%. Sementara itu, pada negara maju rata-rata utangnya itu lebih tinggi, yakni 69,3% dengan kisaran yang lebih menyebar, yakni dari 7% hingga 189%. Dengan demikian, utang luar negeri lebih maju, lebih besar, dan lebih menyebar dibandingkan utang negara terbelakang ataupun berkembang. Yang ketiga, yaitu rata-rata berbeda, sebaran sama. Grafiknya itu seperti ini. Jadi, pada grafik berikut menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang ataupun terbelakang pada tahun 2004 yang berbeda dengan tahun 2009. Namun sebarannya itu sama. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,5%. Namun sedangkan pada tahun 2009 jauh lebih rendah, yaitu 0,5 akibat adanya krisis global. Rentang sebaran pertumbuhan ekonomi tahun 2004 dan 2009 itu sama, yakni 38. Oleh sebab itu, kondisi ekonomi negara-negara tersebut sama. Namun karena adanya krisis global, maka pertumbuhan ekonomi kelompok negara ini pada tahun 2009 itu lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2004.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya itu adalah jarak atau range. Jadi range itu adalah ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok dari baik data populasi ataupun data sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter lebih baik karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Adalah bagaimana contoh penggunaan range atau jarak dalam ukuran penyebaran ini, yaitu kita melihat dari data tertinggi pada negara Indonesia dengan tingkat inflasi 17,11, Thailand 5,47, Malaysia 5,44, dan terendah pada Indonesia yaitu 2,78, Thailand min 0,85, Malaysia 0,58. Jarak antara 17,11 dengan 2,78 pada Indonesia yaitu adalah 14,33. Dan jarak antara 5,47 dengan min 0,85 yaitu 6,31 pada negara Thailand. Dan pada negara Malaysia, jarak antara 5,44 sampai 0,58 yaitu 4,86. Nah, nilai range ini diperoleh dengan menggunakan nilai tertingginya dengan nilai terendahnya. Nah, jadi begitulah cara mencari nilai dari range itu. Oleh sebab itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia mempunyai range laju inflasi terbesar, maka fluktuasi dan gejolak harga atau ekonomi yang terjadi juga paling besar. Sedangkan negara Malaysia dengan range 4,86% berarti fluktuasi perekonomiannya itu tidak terlalu besar. Ini berarti terjadinya gejolak yang positif atau negatif tidak terlalu besar. Perekonomian atau perubahan harga pada suatu negara yang sudah dalam kondisi matang cenderung akan lebih stabil. Begitulah definisi dari range dan contoh penggunaan range. Cukup mudah untuk dimengerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang deviasi rata-rata. Jadi, apa sih itu deviasi rata-rata? Deviasi rata-rata itu adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak antara nilai data pengamatan dengan nilai rata-rata hitungnya. Jadi, rumus dari deviasi rata-rata itu bisa kita singkat dengan mean deviation atau MD, atau data juga yang mengikat AD average deviation. Oleh karena itu, bentuk rumusnya itu seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang kepanjangan dari singkatan-singkatan tersebut. MD itu adalah deviasi rata-rata, X itu adalah nilai setiap data pengamatan, dan ada X satu lagi yaitu nilai rata-rata hitung dari seluruh nilai pengamatan, dan N adalah jumlah data atau pengamatan, dan sigma adalah lambang penjumlahan, dan ada garis itu adalah nilai mutlak. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari deviasi rata-rata. Kita dapat menjelaskan contoh deviasi rata-rata itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia. Tabelnya itu seperti ini. Nah, cara kita melakukan deviasi rata-rata pada tabel tersebut adalah kita harus memiliki step-stepnya untuk menyelesaikan deviasi rata-rata ini. Terdapat 4 langkah. Yang pertama itu adalah langkah pertama itu menghitung nilai rata-rata hitung dari pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia. Negara maju itu bisa kita jumlahkan dari tahun 2002 sampai ke tahun 2012. Di negara maju itu kita hitung semuanya sampai habis, maka kita jumlahkan dapatlah 17,81. Kita bagi dengan banyak data, yaitu tahunnya itu ada 11. Jadi 17,81 kita bagi dengan 11 dapat 1,62. Itu adalah rata-rata dari negara maju. Sementara rata-rata dari Indonesia kita jumlahkan 4,50, kita jumlahkan sampai habis dengan 6,23. Kita bagi juga dengan 11. Itu adalah kita menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Setelah itu kita mengurangkan setiap data dengan nilai rata-rata tersebut. Jadi pada negara maju rata-rata datanya itu adalah 1,74, kita kurang dengan 1,62, kita dapatkan hasil 0,12. Begitu juga 2,02 kita kurang dengan 1,62, kita dapat hasil 0,4. Jadi data itu dikurang dengan nilai rata-rata.
dan nilai rata-rata tersebut adalah 1,62. Jadi setiap data kita kurang dengan angka 1,62. Selanjutnya pada tahun 2004 yaitu 30,9 kita kurang dengan 1,62 dapat 1,47, 30,3 dikurang 1,62 1,41, 2,80 dikurang 1,62 dapat 1,18. Selanjutnya 0,07 kita kurang dengan 1,62 yaitu min 1,55, dan min 3,47 kita kurang dengan 1,62 yaitu min 5,09, dan 30,1 kita kurang dengan 1,62 dapat 1,39, 1,63 dikurang dengan 1,62 yaitu 0,01, dan 1,25 dikurang dengan 1,62 yaitu min 0,37. Selanjutnya kita mencari nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah nilai yang pasti. Membuat harga mutlak setiap deviasi pada langkah kedua, langkah tempat. Nah, nilai mutlak itu adalah nilai yang tetap gitu. Jadi kita tetapkan 0,12, 0,40, 1,47 itu adalah nilai-nilai mutlak. Misalkan kalau ada nilai negatif, maka kita jadikan positif. Seperti pada tahun 2008 yaitu min 1,55 kita jadikan 1,55, min 5,09 kita jadikan 5,09. Pada tahun 2012 yaitu min 0,37 kita jadi 0,37. Nah, pada langkah keempat kita menjumlahkan semua nilai mutlaknya itu dari tahun 2002 sampai kepada tahun 2012. Kita dapatkan hasil 14,01. Nah, kita dapatkan hasil 14,01, kita bagilah dengan banyak datanya itu 11, yaitu 1,27. Jadi begitulah cara kita mencari tentang deviasi rata-rata. Selanjutnya pada Indonesia kita juga bisa menggunakan metode deviasi rata-rata ini, yaitu dengan 4,50 X yang kita jumlahkan kita bagi dengan 11 dapat 5,58, dan kita kurang juga dengan jaraknya itu 5,5 dengan nilai rata-ratanya itu 5,58 dapat min 1,08. Dari 4,50 dikurang dengan 5,58 yaitu min 1,08. Kalau nilai mutlak yang negatif kita jadikan positif yaitu 1,08, kita jumlahkan, kita bagi dengan 11 yaitu 0,63. Jadi begitulah cara mencari deviasi rata-rata. Selanjutnya kita akan membahas tentang varians. Jadi varians itu adalah rata-rata deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Nah, jadi varians itu dapat dibedakan antara varians populasi dan varians sampel. Varians populasi adalah deviasi kuadrat dari setiap data terhadap rata-rata hitung semua data dalam populasi. Sedang varians sampel adalah deviasi kuadrat dari setiap data rata-rata hitung terhadap semua data dalam sampel, di mana sampel adalah bagian dari populasi. Nah, varian populasi itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi penjelasan dari tiap-tiap lambang dari rumus itu adalah to kuadrat yaitu varians populasi, X sama dengan nilai setiap data atau pengamatan dalam populasi, U itu adalah nilai rata-rata hitung dalam populasi, dan N adalah jumlah total data, dan sigma adalah simbol operasi penjumlahan. Selanjutnya untuk lebih memahami tentang varians itu kita lanjut ke contoh dari varians itu. Nah, contoh dari varians pada tabel 4.2 pada contoh 42 pada halaman 114 sampai 115. Jadi varians itu langkah yang pertama kita lakukan dalam mencari varians adalah mencari nilai rata-rata hitung populasi U yaitu sigma X per N. Nilai diperoleh dengan penjumlahan seluruh X dari populasi dan membaginya dengan nilai N. Nah, nilai U sama dengan 1,62 diperoleh dari membagi 17,81 dengan N yaitu sebesar 11. Dapat hasilnya 1,62. Langkah kedua yang kita lakukan dalam mencari varians yaitu mengurangkan setiap nilai X dengan U dan hasilnya tetap dalam nilai absolut atau tidak dimutlakkan. Langkah ketiga, mengkuadratkan nilai X dikurang U sehingga didapat nilai positif semua. Nah, pada langkah keempat, yaitu menjumlahkan nilai sigma X dikurang U kuadrat sehingga didapatkan nilai 37,14, yang mana
untuk mendapatkan nilai varians 37,14 ini dibagi dengan N, di mana N itu adalah 11, sehingga diperolehlah nilai variasinya itu adalah 3,38. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Jadi standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi jika pada contoh itu adalah jika 44,47, jika varians itu 44,47, maka standarnya itu adalah akar dari 44,47 yaitu 6,67. Itu adalah cara mencari standar deviasi. Selanjutnya yaitu varian sampel. Jadi varian sampel ini ditekankan pada sampel. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi, namun apabila jumlah anggota di dalam populasi kurang atau sama dengan 30, diusahakannya semuanya itu menjadi bagian yang dikaji. Apabila jumlah anggota dalam populasi itu besar dari 30, maka langkah pengambilan sampel dapat dilakukan sehingga jumlah data itu tidak terlalu besar. Nah, varian sampel dirumuskan sebagai berikut, yaitu S2 sama dengan sigma X dikurang X kuadrat dibagi N dikurang 1, di mana S kuadrat itu adalah varian sampel dan X itu adalah nilai setiap data, dan X yang satu lagi ada itu nilai rata-rata hitung dalam sampel, dan N itu adalah jumlah total data, dan sigma itu adalah simbol operasi penjumlahan. Nah, perlu diingat bahwa X itu adalah sigma X dibagi N, merupakan nilai rata hitung sampel apabila kita melihat pembagi untuk varians populasi berbeda dengan sampel untuk populasi N. Sedang untuk sampel N dikurang 1, mengapa menggunakan N dikurang 1? Karena apabila digunakan N akan menghasilkan dugaan yang lebih rendah terhadap varians populasinya, dan nilai varian sampel menjadi penduga yang bias atau penyimpang terhadap populasinya. Pada ukuran sampel yang kecil, pembagi N kurang 1 akan mengkoreksi hasil dugaan yang rendah sehingga menjadi penduga yang tidak bias. Selanjutnya itu adalah standar deviasi sampel. Jadi standar deviasi sampel itu merupakan S kuadrat merupakan penduga atas tau kuadrat. Maka standar deviasi sampel S merupakan penduga bagi standar deviasi populasi tau. Standar deviasi sampel merupakan akar kuadrat dari varian sampel, sehingga dirumuskan S sama dengan akar sigma X dikurang X kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Contoh dari penggunaan varian sampel dan standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju dan Indonesia dari tahun 2002 sampai 2013 sebagai berikut. Pada tabel itu terdapat tahun 2005 sampai 2011, 2005, 2007, 2009, dan 2011. Dan negara maju itu pertumbuhan GDP-nya itu adalah 2,64, 2,80, dan min 3,47 dan 1,63. Sementara Indonesia yaitu 5,69, 6,35, 4,63, dan 6,49. Data semua itu berjumlah 11, dianggap sebagai populasi. Dan untuk sampel diambil 5 saja dengan mengambil data tahun ganjil. Kita boleh mengambil data tahun genap ataupun memilihnya secara acak. Penyelesaiannya yaitu dengan cara nilai tengah rata-rata, yaitu X sama dengan sigma X kurang N dibagi N, yaitu 2,02 kita tambah dengan 2,64 ditambah 2,80 ditambah 3,47 ditambah 1,63 kita bagi dengan 11. Setelah kita bagi dengan 11 dapat hasil 1,124. Nah, varian sampel dengan negara maju yaitu S kuadrat sigma X kurang X kuadrat per N dikurang 1 sama dengan 0,80 kita tambah dengan 2,30 kita tambah dengan 2,81 kita tambah dengan 21,010 kita tambah dengan 0,26 kita bagi dengan 5 dikurang 1 yaitu 4, yang mana 27,27 kita bagi 4 dapatlah hasil 6,82. Standar deviasi negara maju yaitu S sama dengan sigma X kurang X kuadrat dibagi N dikurang 1 akar S kuadrat sama dengan akar 6,82 sama dengan 2,61. Selanjutnya pada
Indonesia. Yang tadi itu adalah negara maju. Selanjutnya pada negara Indonesia itu sendiri. Pada negara Indonesia itu sendiri, nilai tengah rata-rata yaitu sigma X per N sama dengan 4,78 kita tambah dengan 5,69 ditambah 6,35 ditambah dengan 4,63 ditambah dengan 6,49 kita bagi menjadi 5. Dapat hasil itu 5,588. Nah, varian sampel Indonesia itu X kuadrat sigma X kurang X kuadrat dibagi dengan N kurang 1 sama dengan 0,65 ditambah 0,1 ditambah 0,58 ditambah 0,92 ditambah 0,81 dibagi dengan 5 dikurang 1 yaitu 4, yaitu 2,98 dibagi 4 sama dengan 0,74. Yang ketiga itu ada standar deviasi Indonesia. Jadi sigma X dikurang X kuadrat dibagi N dikurang 1 akar X kuadrat akar 0,74 yaitu 0,86. Berdasarkan standar deviasi sampel, deviasi standar Indonesia mencapai 0,86, sedang negara maju yaitu 2,61. Apakah ada artinya secara ekonomi? Nah, untuk mengetahuinya itu lebih lanjut kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan, yaitu ada range atau jarak. Nah, range itu adalah pada data berkelompok adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas rendah. Yang mana range itu contohnya ialah misalkan pada kelas 1 yaitu interval 3,80 sampai 10,450, pada kelas kedua yaitu 10,451 sampai 13,051, dan pada kelas ketiga yaitu 17.052 sampai 23.652, pada kelas keempat yaitu 23.653 sampai 30.253, pada kelas kelima yaitu 30.254 sampai 36,853. Jumlah frekuensi pada kelas 1 yaitu 13, pada kelas kedua yaitu 1, pada kelas ketiga yaitu 3, pada kelas keempat yaitu 1, pada kelas kelima yaitu 2. Nah, penyelesaian dalam melakukan range itu adalah batas atas kelas tertinggi dikurang dengan batas bawah kelas atas merendah. Yang mana 36,835 dikurang dengan 3.850. Dapatlah hasilnya 3.003. Itu adalah cara mencari range dari data berkelompok. Selanjutnya dalam mencari deviasi rata-rata pada data berkelompok yaitu dirumuskan deviasi rata-rata MD sama dengan sigma Fx kurang X dibagi dengan N, yang mana MD itu adalah deviasi rata-rata dan F itu adalah jumlah frekuensi setiap kelas dan X itu adalah nilai setiap data pengamatan dan X satu lagi nilai rata-rata hitung, dan pada N yaitu jumlah data dan sigma lambang penjumlahan dan garis 2 itu adalah nilai mutlak. Contohnya yaitu kita menyelesaikannya itu dengan 4 langkah. Yang pertama itu adalah menghitung nilai tengah kelas. Nah, untuk memperoleh nilai tengah data, kita nilai tengah kelas itu dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas X itu. Nah, jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah kelas dibagi dengan jumlah data dan mendapatkan nilai rata-rata hitung data berkelompok sigma Fx per N. Pada langkah kedua yaitu menghitung deviasi setiap kelas dengan cara mengurangkan nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitung. Nah, pada langkah ketiga yaitu mengalihkan frekuensi dengan deviasi setiap kelas. Dan pada langkah keempat yaitu menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan deviasi setiap kelas, kemudian membaginya dengan jumlah data. Selanjutnya itu adalah varians data berkelompok. Varians data berkelompok hampir sama dengan varians data tunggal, namun dikalikan dengan frekuensi setiap kelasnya, sehingga rumusnya itu adalah X kuadrat sama dengan sigma Fx kurang X kuadrat dibagi N dikurang 1. Untuk menyelesaikannya itu kita perlu contoh 4-8 pada halaman 122. Penyelesaian itu langkah pertama yaitu menemukan nilai rata-rata hitung data X dan kemudian mencari deviasi antara nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitung. Nah, langkah kedua menguadratkan deviasi nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitung X1 dikurang XI dikurang X kuadrat. Langkah ketiga mengalihkan frekuensi dengan kuadrat deviasi Fxi dikurang X kuadrat. Nah,
Pada langkah keempat, menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dan kodrat deviasi, kemudian membaginya dengan n dikurang 1 untuk mendapatkan varian sampel, serta mengangkatkan varian sampel untuk mendapatkan standar deviasi sampel. Itu adalah pembahasan tentang deviasi. Selanjutnya itu adalah ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, koefisien deviasi standar. Nah, untuk menyelesaikan koefisien range itu adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Koefisien range dirumuskan sebagai KL, yaitu LA dikurang LB per LA tambah LB dikali 100%. Koefisien range dalam persen itu adalah KL, dan LA itu batas atas data atau kelas tertinggi, LB itu batas bawah data atau kelas terendah. Sementara kalau koefisien deviasi rata-rata yaitu ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Dengan rumus KMD sama dengan koefisien deviasi rata-rata dalam persen, dan MD sama dengan deviasi rata-rata, dan X itu adalah nilai rata-rata data. Yang ketiga adalah koefisien standar deviasi. Nah, koefisien standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Nah, rumusnya itu KSD, koefisien standar deviasi dalam persen, S sama dengan standar deviasi, dan X itu nilai rata-rata data. Nah, begitulah materi tentang ukuran penyebaran data. Sekian video dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.